Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, seorang syekh pernah bercerita dalam satu ceramahnya. Beliau bercerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak laki-laki yang membawa ibunya. Subhanallah, ibunya ini gila jemaah. Anak-anak muda, belum menikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, tertawa sendiri. Nanti masuk ke meja dokter, diputeri mejanya. Anaknya minta maaf, kata dia, "Dok, nanti sesekali melihat di televisi ada gambar Ka'bah." Ibunya berkata, "Mat, kau bohong, Mat. Kau bohong. Katanya ibu mau dibawa umroh." Nanti digigit anaknya, diludahi anaknya, kerudung ibunya terlepas, dipasangi oleh anaknya. Dokter ini tanya, "Ini siapa?" kata dia. "Ibu anak," kata dia. "Sejak kapan dia seperti ini?" "Sejak lahir." "Loh, terus gimana engkau bisa lahir?" "Iya, sama kakek ana, ibu ana dinikahkan. Tapi setelah 10 bulan, ibu ana diceraikan. Ya, karena seperti ini kondisinya. Ana lahir dari rahim ibu ana. Dan begini kondisinya. Engkau berbakti sama dia, dia kan tidak kenal sama engkau." Apa kata anaknya? "Iya, dia tidak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Makanya ana harus berbakti sama dia." Dia mengatakan, dia nggak kenal sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Lalu dokter itu bertanya, "Ibumu sakit apa?" "Ibu kena gula," katanya. Lalu setelah dikasih resep, pasiennya keluar, dia tutup pintunya. Dokter itu nangis dan dia mengatakan, "Ana sering mendengar tausiah tentang birrul walidain. Ana sering mendengar tentang ceramah tentang berbakti kepada orang tua, tapi baru sekarang ana melihat kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya." Ibunya gila, dia tetap berbakti dan dia mengatakan, "Iya, dia nggak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia itu ibu ana." Seakan dia akan memberikan kita wasiat bahwasanya yang menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Apalagi ibu, teman-teman semuanya. Allah katakan, "Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha." Ibu kita tuh, hamil kita dalam kondisi yang sangat sulit sekali, teman-teman semuanya. Ada ibu yang rela betres demi anaknya lahir, demi kita lahir, teman-teman semuanya. Ibu kita rela betres, capek sedikit keluar darah. Ada juga ibu yang harus hamil dalam kondisi dia ditinggal oleh suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada ibu yang harus muntah-muntah demi kita, teman-teman semuanya. Lalu kita sebagai seorang anak capek berdiri untuk ibu kita. Dikisahkan, teman-teman semuanya, tentang seseorang. Ya, kita semua tahu ceritanya. Tentang 3 orang pemuda yang dimana ketika dia masuk gua, kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka.
Salah satunya mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya dua orang tua yang dimana aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput, sehingga aku balik ke rumah dalam kondisi orang tuaku sudah tidur. Lalu aku peraskan susu untuk keduanya. Allah tahu, tapi dia ingin cerita sama Allah. Dia ingin bertawasul dengan amal solehnya. Aku peraskan susu untuk keduanya. Lalu aku taruh di dalam wadah. Aku datang kepada keduanya dan mereka sedang tidur. Aku berdiri, ya Allah. Aku tidak ingin membangunkan keduanya. Teman-teman semuanya, bukankah dia bisa? Dia taruh susu itu di atas meja, lalu dia bisa tidur? Dia sudah berbakti dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak, teman-teman semuanya. Dia berdiri, dia pegang susu itu. Dia tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya. Anak-anaknya nangis minta susu, kata dia, tidak. Sampai kedua orang tuaku minum. Teman-teman semuanya, kenapa dia kuat berdiri? Karena dia tahu ibunya hamil dia 9 bulan, capek, teman-teman semuanya. Mungkin gak ada yang ngelihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Lalu Allah katakan, wa wadu'athu kurha, dan ibu kita itu melahirkan kita dalam kondisi yang sulit sekali, teman-teman semuanya. Ada ibu yang harus dibelah perutnya demi kita keluar, demi kita lahir. Kalau kita anak ketiga, berapa kali perut ibu kita dibelah, perut ibu kita jelek gara-gara kita. Bahkan kalau seandainya ibu kita dikasih pilihan, Bu, keduanya tidak bisa diselamatkan, salah satunya tidak bisa diselamatkan, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh ibu kita? Gak apa-apa dok, selamatkan anak, biarkan dia lahir. Maka pantas Rasulullah SAW menyebut 3 kali terhadap orang yang paling berhak menerima kebaikan kita. Kata Rasulullah dalam sabdanya, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, man ahaqud nas bihusni sahabati. Siapa ya Rasulullah orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan dariku? Kata Rasulullah apa? Qala ummuk, qala ummuk, qala ummuk, thumma abuk. Ibu disebutkan 3 kali, baru kemudian ayah kita. Di masa Umar, teman-teman semuanya, ada seorang yang mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku ini jadi kendaraan buat ibuku, katanya. Aku yang membersihkan kotoran ibuku, aku yang menyuapi ibuku, aku yang mengantarkan dia ke kamar mandi. Aturani qad jazaituha? Apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Apa kata Amirul Mukminin? Belum, kata dia. Lah, ya Amirul Mukminin, bukankah aku sudah melakukan apa yang telah ibuku lakukan ketika aku waktu kecil? Aku yang memberinya makan, aku yang mengantarkannya ke kamar mandi, aku yang membersihkan kotorannya. Belum, kata Umar. Engkau merawat ibumu ketika dia sedang sakit, engkau berharap dia mati. Sedangkan ibumu merawat engkau, dia berharap engkau bisa hidup. Maka teman-teman semuanya, sudah sepatutnya kita berbakti kepada orang tua kita, apalagi ibu kita. Maka sering-seringlah setiap sholat kita, di waktu senggang kita, di waktu doa-doa itu diijabah oleh Allah SWT,
kita katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.